Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 49 Bisnis Model Kanvas atau BMC. Di sini kita seharusnya berlima orang, tapi yang berkontribusi kali ini ada 3 saja, yaitu saya, Indriani Listianingrum dari Prodi Akuntansi. Halo, namaku Arya Yusuf Valetehan, biasa dipanggil Arya. Aku dari Prodi Ekonomi Islam. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kerin Anesyah Cahyanitias. Saya biasa dipanggil Kerin. Saya merupakan mahasiswa dari Departemen Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan 2024. Dan pada kelompok BMC nomor 49 ini, saya berkontribusi sebagai desainer bisnis model kanvas produk kami. Dan ini hasil diskusi kami yang bertemakan bisnis model kanvas Desember. Dan sebelumnya kami minta maaf karena tidak merekam video ini secara offline dan bareng-bareng, juga tidak membuat BMC ini secara fisik pakai A0 itu. Tapi ini semampu kita soalnya kesibukan kita yang beda-beda itu. Nah, Desember ini diambil dari kata cireng isi keju lumer. Soalnya biasanya kan cireng itu isinya ayam, abon gitu. Terus yang bikin beda kita isinya keju lumer. Yang pertama ada key partner. Ini kayak siapa aja sih yang bisa kita ajak kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kayak siapa aja sih pihak-pihak yang bisa kita ajak partner gitu. Jadi yang pertama ada penjual bahan baku utama. Karena kita jualnya cireng isi keju, jadi bahan baku utama kita kan kayak tepung, keju, telur gitu. Terus misalnya kita udah sering beli di satu toko tersebut, terus kita kan bakal sering bolak-balik, sering repeat gitu kan. Terus jadinya kita kayak udah kenal satu sama lain, terus kayak jadi sering langganan gitu. Jadi kadang ada juga yang kalau udah langganan gitu kita dikasih gratis apa gitu, terus nanti kita didiskon apa gitu. Terus yang kedua itu ada konten kreator atau influencer. Kan karena kita masih baru mulai usaha, jadi kan masih sepi. Nah, kita bisa kerjasama sama influencer yang udah terkenal gitu. Jadi kita awalnya emang ngebayar mereka, tapi mereka juga ngepromosiin kita barang-barangnya kita gitu. Terus yang ketiga ada kerjasama dengan aplikasi e-commerce. Ini kayak aplikasi Shopee Food, GoFood, GrabFood gitu kan. Kan sekarang udah canggih ya guys ya. Kita tinggal duduk di kos, terus pesen, terus nyampe, terus udah. Yang keempat ada tempat makan atau kafe terdekat. Kan konteks makanan kita kan cireng, jadi itu kan makanan ringan. Itu bisa aja kita masukin ke menu kafe gitu, tapi itu asalnya dari kita, atau enggak kita taruh makanan kita di kafe-kafe tersebut. Terus ada kayak activities, ini kayak kegiatan yang menunjang keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Jadi alurnya itu kita mengadakan persediaan atau menyuplai bahan baku pembuatan produk, terus pengemasan produk dan quality control, terus ada penjualan dan promosi, terus yang terakhir pendistribusian produk. Selanjutnya ada key researches. Itu adalah elemen penting yang dilakukan jika kita ingin memulai usaha. Jadi yang pertama itu kita nyiapin persediaan bahan bakunya dulu dong, kayak isian cireng, terus isian cirengnya, terus sama keju gitu. Terus yang kedua ada marketplace online. Ini kita juga siapin untuk membuka secara online di e-commerce gitu. Terus yang ketiga kita juga harus
nyiapin modal awal dong, kayak kita buka usaha, kita juga harus nyiapin modalnya gitu. Selanjutnya ada cost structure itu atau struktur biaya, yaitu total biaya yang kita keluarkan untuk menjalankan operasional bisnisnya. Yang pertama itu ada fixed cost atau biaya tetap. Itu ada biaya listrik, biaya air, internet, peralatan produksi, peralatan kantor, ATK, dan lain-lain. Yang kedua ada variable cost atau biaya variabelnya. Itu kayak ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variable. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu untuk value proposition atau biasa kita sebut juga sebagai apa yang kita janjikan ketika ada customer atau pelanggan yang membeli produk kita. Yaitu yang pertama ada camilan yang mengandung gizi yang cukup, terus makanan ringan yang dapat mengenyangkan, terus kita juga produk yang kita sediakan juga memiliki keunikan isian yang dipadukan saus keju khas resep sendiri, atau bisa kita sebut belum ada lah produk yang menyamai produk kita. Terus juga ada camilan yang cocok dikonsumsi untuk segala occasion. Nah, lanjut untuk penjelasan customer relationship-nya atau apa strategi yang kita gunakan agar menjaga pelanggan agar mereka tidak berpindah ke produk yang lain. Yang pertama ada kita mempunyai admin CP atau contact person di sosial media aktif dan informatif. Jadi kita akan memaksimalkan sosial media yang ada. Dengan di situ CP atau adminnya itu sangat aktif dan informatif. Terus kita juga menyediakan customer service yang tanggap dan responsif dalam melayani permintaan dan keluhan pelanggan. Jadi kita akan usahakan customer service kita sangat aktif yang pertama, terus informatif dan juga tanggap dan responsif dalam menangani keluhan pelanggan. Ya, lanjut untuk channels yang kita gunakan atau sarana yang kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Yang pertama jelas ada sosial media, karena dengan sosial media kita bisa meluaskan atau memperluas jangkauan customer atau pelanggan. Terus juga ada direct selling di tempat produksi dan indirect selling melalui e-commerce, atau kita juga mengusahakan untuk menjual langsung di tempat-tempat produksi atau secara tidak langsung melalui e-commerce. Terus untuk customer segments atau target dari penjualan produk Cizemer, yaitu yang pertama adalah ada anak-anak yang pasti, karena anak-anak yang biasanya suka membeli jajan-jajan. Juga ada pelajar atau mahasiswa, terus ada pekerja atau orang-orang dewasa, ibu rumah tangga juga termasuk target kita juga, yang tentunya pecinta kuliner dan semua jenis kalangan dan usia masyarakat lainnya. Nah, yang terakhir adalah revenue stream atau dari mana kita akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari produk yang kita jual. Yang pertama itu penghasilan bisa kita dapatkan dari penjualan secara langsung atau yang bisa disebut direct selling, atau kita jual di tempat-tempat produksi. Terus yang kedua ada penjualan online, yaitu melalui sosial media tadi. Juga kita juga akan mengadakan kerjasama dengan mitra bisnis terkait dan sejenisnya. Jadi selain penjualan secara langsung atau tidak langsung atau penjualan online, kita juga akan bermitra dengan kemitraan. Saja yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan dari bisnis model Canva dari produk Cizemer atau cireng isi keju lumer. Bila ada salah kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.